Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan proposal PTK saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Make a Match dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik kelas 4 SDN 3 Tumbang Jutu, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan agama Islam adalah suatu pelajaran yang sangat penting dalam suatu sekolah. PAI merupakan mata pelajaran yang biasa menjadi pemandu dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada suatu sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PAI memiliki manfaat dalam mengembangkan sikap spiritual peserta didik, sehingga menjadikan PAI sebagai mata pelajaran yang harus diperhitungkan keberadaannya. SDN 3 Tumbang Jutu merupakan salah satu sekolah yang berada di Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pembelajaran di sekolah ini masih menggunakan pembelajaran tradisional, yaitu guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan metode demonstrasi. Pada proses pembelajaran PAI, masih banyak peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Hanya sebagian kecil yang cukup pintar dan aktif di kelas. Selain itu, masih banyak peserta didik yang berani bertanya kepada gurunya perihal pelajaran yang belum dipahaminya. Identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran PAI masih monoton. Kemudian yang kedua, guru lebih aktif daripada peserta didik. Metode yang digunakan masih bersifat tradisional. Dan yang terakhir, belum ada kolaborasi antara guru dan peserta didik. Kemudian, rendahnya prestasi peserta didik dalam mata pelajaran PAI. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran Make a Match dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pendidikan agama Islam. Yang kedua, apakah penggunaan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Cara memecahkan masalah. Yang pertama, metode pemecahan masalah yang akan digunakan dalam PTK ini adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran Make a Match. Dengan model pembelajaran ini diharapkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI meningkat. Hipotesis tindakan. Yang pertama, dengan diterapkannya model pembelajaran Make a Match dapat mengurangi kebosanan serta kejenuhan siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 3 Tumbang Jutu. Lalu, dengan diterapkannya model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 3 Tumbang Jutu. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar penggunaan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pendidikan agama Islam. Dan untuk mengetahui cara penerapan pembelajaran dengan model Make a Match
dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam mengajarkan materi ini dan menggunakan model pembelajaran make a match. Kemudian, bagi peserta didik, proses belajar mengajar dapat menjadi menarik dan menyenangkan, serta hasil belajar pendidikan agama Islam dapat meningkat. Lalu, bagi lembaga, meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi pelajaran pendidikan agama Islam. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian belajar. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang. Dalam situasi itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan atau keadaan sesaat seseorang. Ciri-ciri perubahan tingkah laku peserta didik dalam belajar yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Ketiga, perubahan dalam belajar positif dan aktif. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Pengertian model pembelajaran tipe make a match. Model pembelajaran tipe make a match artinya model pembelajaran mencari pasangan. Setiap peserta didik mendapat sebuah kartu, bisa soal atau jawaban, lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. Suasana pembelajaran dalam model pembelajaran make a match akan riuh, tetapi sangat asik dan menyenangkan. Prosedur model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sebaliknya, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 2. Setiap peserta didik mendapat satu buah kartu. Yang ketiga, tiap peserta didik memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 4. Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Artinya, peserta didik yang kebetulan mendapat kartu soal, maka harus mencari pasangan yang memegang kartu jawaban soal secepat mungkin. Demikian juga sebaliknya. 5. Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu akan diberi poin. 6. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. 7. Demikian seterusnya sampai semua kartu soal dan jatuh ke semua peserta didik. Kesimpulan dan penutup. Kelebihan dari model pembelajaran tipe make a match adalah peserta didik terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepadanya melalui kartu.
meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. 3. Menghindari kejenuhan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 4. Pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kekurangan dari model pembelajaran tipe Make a Match adalah sulit bagi guru untuk mempersiapkan kartu-kartu yang baik dan bagus sesuai dengan materi pelajaran. 2. Sulit mengatur ritme atau jalannya pembelajaran. 3. Peserta didik kurang menyerapi makna pembelajaran yang ingin disampaikan karena siswa merasa hanya sekedar bermain saja. 4. Sulit untuk membuat peserta didik agar berkonsentrasi. Bab 3. Metodologi penelitian. 1. Setting penelitian. 2. Subjek penelitian. 3. Fokus penelitian. 4. Sumber data. 5. Teknik pengumpulan data. Dan yang keenam, instrumen penelitian. 7. Teknik analisis data. Demikian tadi proposal PTK saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.